Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini kita bersyukur saudara untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Kasih-Mu, penyertaan-Mu begitu baik, begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memimpin istirahat kami, dan Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, memberikan kami hari yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Mari saat ini Engkau berbicaralah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 15. Berkata demikian, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Saudara, seorang anak muda ingin menjadi pribadi yang bijaksana. Maka ia pun belajar kepada seorang guru yang bijak. Ia bertanya kepadanya, "Guru, aku ingin menjadi seperti matahari, bisa menerangi seantero negeri, bahkan negeri-negeri yang lain." Guru itu dengan tenang menjawabnya dengan sebuah pertanyaan. Saat malam tiba, di mana sang surya berada? Lalu ia tergesa-gesa menyahut, "Aku tidak tahu, Guru. Kalau begitu, aku mau menjadi bulan, menerangi gelapnya malam." Tampaknya pemuda ini terlalu ambisius. Sang guru berkata, "Muridku, saat malam menjelang, apa yang kau cari?" Pemuda itu lalu dengan cepat menjawab, "Pelita, Guru." Guru itu pun berpesan, "Jadilah seperti pelita, muridku. Saat orang mencari cahaya untuk menerangi rumahnya, ia tidak mencari matahari atau rembulan. Yang diperlukan hanyalah pelita. Karena itu, jadilah pribadi yang sederhana, namun kehadirannya menerangi orang-orang di sekitarnya." Anak muda itu pun menganggukkan kepala, menyadari kekeliruannya. Saudara, saat berbicara mengenai menjadi terang bagi dunia ini, kita mungkin terlalu berpikir yang besar, membayangkan perkara-perkara yang besar dan spektakuler. Tanpa sadar, kita mencampur adukan ambisi akan ketenaran dan haus puji-pujian dari orang lain ke dalam proyek menjadi terang dunia. Seperti pemuda tadi ingin menjadi matahari menerangi siang dan bulan menerangi malam, lupa bahwa pelita yang sesungguhnya diperlukan orang-orang yang di dalam ruangan. Saudara, boleh saja kita bermimpi besar, asal jangan ambisi kita hanya untuk ketenaran dan hasrat dipuji oleh orang banyak. Mengapa? Karena tujuan dari terang kita bercahaya di depan orang adalah supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Artinya, bukan memuliakan dan menyenangkan diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus menyebutkan bahwa kita adalah terang dunia. Apa maksudnya? Tuhan Yesus menyebutkan saudara dan saya, yaitu mereka yang telah diterangi hatinya, mereka yang telah percaya kepada Kristus. Sebab ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hati manusia sudah dikuasai oleh dosa dan kecenderungannya selalu memikirkan yang jahat. Saudara, namun ketika kita percaya pada Kristus, hati kita diubahkan. Kita mengalami yang namanya lahir baru dan kita diterangi oleh
kasih Tuhan dan saudara, sehingga kita menjadi terang dunia, karena kita sudah mengalami terang yang sesungguhnya, yaitu dari Kristus di dalam kehidupan kita. Namun saudara, kita juga banyak melihat orang yang mengaku Kristen, tapi hidupnya belum menjadi saksi di mana ia berada. Banyak kita mendengar orang Kristen yang korupsi, orang Kristen yang bercerai, orang Kristen yang narkoba, orang Kristen yang tidak bayar hutang. Saudara, apa yang mereka lakukan bukan lagi menjadi saksi Tuhan, melainkan memalukan nama Tuhan. Saudara, coba bayangkan, bila orang-orang Kristen itu ada di sekitar kita, lalu ia mengajak orang untuk percaya pada Kristus, apakah ajakannya itu membuahkan hasil? Tentu tidak, saudara. Sebab orang akan melihat bagaimana perkataannya, apakah sesuai dengan perbuatannya. Saudara, kita yang telah percaya pada Kristus disebut oleh Tuhan sebagai pelita atau terang dunia. Artinya kita memiliki tugas dan fungsi untuk menerangi dunia yang gelap di mana kita berada, yaitu hidup yang menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, jadilah pelita, jadilah terang, jadilah saksi Tuhan dengan cara yang sederhana, melalui tingkah laku kita yang baik, melalui perkataan kita yang membangun, melalui pikiran-pikiran kita yang baik, dan melalui kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga besar kita, dan bagi tetangga dan kerabat kita. Mari kita belajar, saudara, menjadi terang dengan cara yang sederhana. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kebenaran-Mu biar boleh menerangi hati kami, menuntun kami, membawa kami, Tuhan, selangkah lebih maju, agar kami boleh menjadi saksi-Mu, Tuhan, menjadi terang dengan cara yang sederhana, menyaksikan Engkau melalui kehidupan kami, sehingga orang lain bisa mengenal Kristus melalui kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Terima kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sertailah, Tuhan, kehidupan kami, berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar tangan kasih Tuhan yang besar menaungi kami. Yang sakit, biar Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan, berikan jalan keluar. Yang lemah iman, yang sedang putus asa, Tuhan teguhkan, berikan pengharapan daripada Engkau. Tuhan, kepadamu hati kami percaya, sebab Engkau Allah yang bersama dengan kami, yang memelihara kehidupan kami. Kami bawa hidup dan setiap persoalan hidup kami hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi, saudara, di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.